Kamu kepengen punya supermarket, minimarket, tapi modalnya belum cukup. Bagaimana kalau jadi pemegang sahamnya terlebih dahulu? Yap, jadi di video kali ini memang kita akan ngebahas seputar minimarket, supermarket. Ayo tebak saham apakah itu? Benar sekali. Jadi di video kali ini memang ada request seperti dari ini dia, Kak Payment Tage Briling, mohon maaf ya kalau saya sebut ya, 2214. Bang, tolong info saham MIDI sama AMRT. Dan dari request setia dari ini dia, Kak Nizar Alam, request MIDIku belum dibikin Hyung ya. Thank you banget ya selalu memberikan komen dan request. Oh iya, saya lupa MIDI-nya sudah dicatat tapi belum dibikin. Nah, jadi kali ini memang akan bikin soal supermarket, minimarket, yaitu saham MIDI, Alfa MIDI. Tadi kan ada bilang AMRT ya. Sebenarnya ini satu keluarga, yang satu Alfa MIDI, yang satu Alfamart. Setelah saya searching di Google ya, memang keduanya memang bergerak di bidang sejenis ya, yaitu supermarket, minimarket, entah sebutannya memang kurang lebih seperti itu. Bedanya katanya kalau untuk barang yang dijual Alfa MIDI itu lebih banyak, ya nggak sih? Katanya ada frozen food, terus ada sayur-sayur segar mungkin, terus juga ada ikan. Tapi belakangan ketika saya lihat di Alfamart juga kayaknya udah mulai jualan ya, ada buah segar juga, ada telur juga. Bagaimana di tempat kamu? Apakah Alfamart dan Alfamidi punya perbedaan selain dari namanya? Kita ngomongin itu ya. Oh, kita akan ngebahas sahamnya. Dan spesial kali ini kita akan ngebahasnya melalui handphone, karena biasanya kan pakai laptop kan ya. Nah, jadi kita langsung tampilkan layar handphone saya di sini. Lah, kenapa kali ini pakai handphone? Karena ada juga, Yung bisa nggak sih kalau nge-requestnya pakai handphone? Saya nggak ada laptop nih, karena biasa kan lihat dari view ya, kalau di video-video sebelumnya kan. Nggak apa-apa, bisa juga pakai handphone, jadi gampang banget karena fiturnya juga sama, mau di laptop, mau di handphone sama ya. Jadi kali ini kita langsung saja, ya ini minus 0,29%, IHSG 7059, iya ada Gorto 109 lagi trending. Nah, kita langsung saja ke saham yang namanya MIDI. Nah, posisi terakhir hari ini adalah minus 1,22%. Ini videonya dibikin pada tanggal 3 Desember ya teman-teman. Harganya 486. Nah, di sini kalau di handphone nih teman-teman, di sini semua udah lengkap ya, bisa lihat grafiknya dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, jadi enak banget. Juga ada bagian-bagian seperti streamnya ada di all, mungkin teman-teman ingin baca pendapat dari kawan-kawan lainnya mengenai saham MIDI juga ada, sama persis ya. Kemudian juga ada beritanya mengenai saham MIDI. Nah, ini tuh lihat tuh ya, kalau ada menyangkut saham MIDI nanti dia ada tulis ya di sini ya. Ada juga laporan, riset, ide dan sebagainya. Ini lengkap banget. Kita langsung fokus saja ke bagian key statnya ya teman-teman ya, key statnya. Oke, kalau dilihat teman-teman, ini merupakan salah satu perusahaan yang kenapa enggak kita lirik dan simpan di dalam portofolio kita. Kenapa? Alasan pertamanya teman-teman bisa lihat net income-nya secara konsisten dari tahun 2021 mengalami kenaikan ya. Lihat yang secara anualis ya, anualisasi di setahun kan, itu dari 2021 itu 275 miliar, 2022 399 miliar, dan kalau 2023 ini anualisasikan itu 521 miliar. Terlihat dari kuartal 1, kuartal 2, walaupun kuartal 3 ini agak menurun sedikit, tapi catat ya, menurun bukan rugi ya dibanding kuartal 2. Tapi jika dibandingkan kuartal 3 di tahun sebelum-sebelumnya, ini masih mencatatkan kenaikan. Ya, kalau kita lihat bersama di kuartal 4 bagaimanakah penutupannya, di mana di tahun 2021 itu mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2022 malahan mengalami penurunan. Ayo tebak, naik apa turun? Lanjut teman-teman di kisahnya. Namun disayangkan kalau teman-teman bisa lihat di bagian PE rasionya teman-teman ya, itu udah di 30-an. Biasanya kalau ada pandangan mengenai fundamental nih, ini harganya kemahalan ya, pernya di angka 30-an ya. Ini kan secara ketika jadi PE rasio yang dianggap murah itu berapa, pasti muncul ya di bawah 15, di bawah 12, di bawah 10, nggak ada yang bilang di bawah 100 ya kan teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman ya, dilihat dari current price to book value-nya itu juga sudah 4,45, yang berarti ini juga sahamnya kemahalan. Sering dong dengar kata Pak Lo Keng Hong, saya selalu beli saham yang PBV-nya 0,3, 0,4 ya, Mercy harga bajai. Nah, kalau 4,45 ini nggak bakal dilirik sama Pak Lo Keng Hong ya. Ini jadi juga dianggap kemahalan ya. Namun kalau sama mahal kayak gini lalu ngapa? Bisakah dia masih naik? Toh bisa ada saham yang valuasinya mahal banget
banget, malah makin naik. Ayo sama pakai itu, coba tebak di kolom komentar ya, kamu tahu kan. Lanjut lagi teman-teman ya, lihat di per share-nya dan kita lihat kalau untuk debt to equity ratio hanya 0,05. Ini saya biasanya seneng banget lihat saham-saham yang debt to equity rasionya itu di bawah 1 ya. Jadi itu permodalannya kuat banget, nggak pakai utang. Ini 0,05 doang ya teman-teman ya. Artinya permodalannya tuh murni dari diri sendiri, nggak pinjam dulu dong 100 buat buka minimarket, buka warung, kagak seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi untuk profitability-nya teman-teman, untuk net profit margin-nya itu di kisaran 3% ya, wajar lah ya untuk usaha minimarket dan supermarket. Nggak mungkin kan jual minimarket, supermarket net profit margin-nya 50% ya kan. Jual permen di toko-toko sebelah 100, dia sendiri jual 2000, kan nggak mungkin sebiji permen 2000 ya kan. Lanjut lagi teman-teman, nah di sini kalau dividennya yield-nya ini 0,86%, sedikit agak terlalu kecil menurut saya, karena saya lebih senang cari dividen yang yieldnya mungkin lebih besar. Tapi ya seperti itulah teman-teman, mungkin juga kepengen dividen yang pemanis yang lebih tinggi, tapi kalau selama capital gain-nya menutupi ya why not sih sebenarnya. Oke, sekilas mengenai fundamentalnya teman-teman. Jadi ini tergolong saham yang mahal ya menurut dari fundamental dasarnya. Benar nggak teman-teman? Ya seperti itu ya kurang lebih ya. Kita lanjut lagi nih teman-teman. Di order book ini kan antriannya ya, kita nggak lihat analisis. Nah di sini ya teman-teman ya, tadi kan kita udah ngomongin bahwa sahamnya kemahalan. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini juga di grafiknya 5 tahun. Oh mohon maaf ya teman-teman, ini kayaknya saya sedang lagi error nih ya. Saya refresh bentar ya aplikasinya. Oh iya, sudah keluar nih teman-teman. Nah, ini dia sudah keluar ya. Dia takut karena dia tahu saya sedang live di sini ya. Jadi, oke, secara 3 tahunnya teman-teman bisa lihat PE-nya sekarang kan di posisi sekitaran sini nih, current PE rasionya ya, ini ya. 33,8 teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman lihat itu garis yang tengahnya ini 26,4 ya. Alangkah baiknya sebenarnya kalau kita ngambil ketika PE-nya di bawah 26,4 ya. Terendah ini di kisaran sini teman-teman, 19,19. Jadi di bawah 20 lah seperti itu. Itu termasuk harga rendahnya Juli 2022. Bagaimana dengan di 10 tahunnya? Yap, di 10 tahunnya ini yang paling rendah kisaran di sini teman-teman tuh. Lihat tuh. Ya, kisaran di angka mungkin ini waktu corona kemarin ya teman-teman ya. Tuh lihat di sini. Ini agak susah kalau pakai HP ya. Nah, di sini ya. Tuh dia, tuh dia. Posisinya di ini dia. 12,48 nih teman-teman. 12-an paling murah. Paling murah ini PE-nya ya, paling murah di angka 12-an. Sekarang kan posisinya di 33,8. Berarti ada 2 lipat kali ya di atasnya ya. Bagaimana dengan PBV-nya teman-teman juga ini bisa dilihat ya. Kalau untuk PBV 3 tahun ini udah agak lebih ke bawah sedikit ya teman-teman ya. Biasanya dia memang normalnya di 4,61 standar rata-ratanya ya teman-teman selama 3 tahun ya. Dan ini kalau agak bawahnya ini di kisaran sini teman-teman, dia kisaran angka 3 lebihan. Berarti memang untuk PBV dan PR-nya dia tidak pernah menyentuh yang harganya lebih murah. Ini berarti pandangan para investor juga nggak selalu to the book ya teman-teman ya. Dilihat dari sini teman-teman bisa lihat juga ya, PBV-nya kan nggak pernah di bawah 1 ya. Ya, nggak pernah di bawah 1, ini paling rendah 2,33. Jadi kalau misalnya dapat di bawah 2,5 ini berarti sudah murah. Ini berdasarkan grafik 10 tahun. Bagaimana dengan harganya? Kalau kita sudah lihat, oh ini kayaknya sedikit kemahalan, terus mau ambil di harga berapa? Di sini tenang saja teman-teman, ini juga bisa untuk grafiknya. Oh ya, sebelum sampai ke grafik, kita lihat di seasonality-nya. Karena ada kabar gembira buat teman-teman. Di mana teman-teman lihat ya? Ini di bulan Desember rata-rata mengalami kenaikan 80%. Nah, sekarang posisinya masih minus 1,22%. Semoga terjadi keajaiban dia tutup plus. Apabila tutup plus, merem-merem teman-teman sudah plus. Karena sekarang posisinya minus 1,22% ya. Di akhir tahun semoga tutupnya plus. Nih, udah ya. Dari 2014 sampai 2021 itu selalu hijau. 2022 mengalami merah 14,66% dan sekarang 2023. Sekian dulu belum selesai ya teman-teman ya, kopinya belum selesai kan, belum habiskan. Lanjut lagi kita ke bagian grafiknya ini loh teman-teman. Jadi lewat handphone pun kita bisa melakukan analisa. Nah teman-teman, ini grafik MIDI per harinya ya teman-teman ya. Saya lebih senang kalau teman-teman melihatnya tuh kita zoom seperti ini ya, zoom agak kecil. Jangan lihat seperti kayak gini ya. Nah, ini nggak enak banget ya. Ini apa nih ya? Ini kalau orang scalping mungkin oke. Tapi kalau kita untuk jangka menengah ya, menengah ke panjang agak lebih baik ini zoom ya.
Pertama teman-teman yang perlu diperhatikan teman-teman, kalau saya lihat bersama untuk saham MIDI ini sepertinya sudah mulai break trend teman-teman. Yang artinya teman-teman lihat di sini ya, kita terserah ya ambil titik di mana, mungkin di sini ya. Dia kan mengalami kenaikan nih teman-teman ya. Syarat ini saya nggak terlalu presisi ya teman-teman. Teman-teman kalau bisa ini presisi sendiri ya. Ini kan sedang selalu membuat higher high ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman dia kepentok teman-teman. Dia nggak membentuk higher high lagi ya. Ini kurang lebih sama ya. Dan dia mengalami penurunan. Di sini dia naik nggak sampai membentuk high baru lagi, turun, dan di sini sampai di sini. Kalau biasanya kejadiannya ini dia bakal melanjutkan penurunan karena dia udah bukan dalam posisi uptrend ya. Dia sudah tidak membentuk harga tertinggi baru lagi. Ini dia. Pertanyaannya, ngambil di mana? Karena berdasarkan tadi kita analisa bersama, ini saham kan agaknya kemahalan ya teman-teman ya. Teman-teman, aduh, haus nih. Kalau ada yang mau traktir TS ada loh link di deskripsi. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Saya lebih senangnya kalau beli saham itu di bagian support-supportnya. Itu agar menghindari supaya kagak beli di pucuk. Bayangin teman-teman ketika teman-teman beli di harganya di sini. Ini kan dia break ya, break. Kalau kita nggak tahu nih, umpama kita nggak tahu ya. Ini harganya naik sampai di sini teman-teman. Ada lihat nih garisnya. Nah, dia kan di sini loh break resist. Wah, break resist, beli. Nyangkut di pucuk. Bengong toh. Nah, itu merupakan salah satu kelemahan dari kalau beli break resist. Saya lebih senangnya support buy on weakness ya. Jadi kita lihat supportnya di mana. Kalau benar dugaannya dan sementara sih kayaknya benar ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat saya kasih garis di sini ya. Kasih garis pakai HP juga bisa ya kita analisa. Di sini kan ada resist nih teman-teman di sini ya. Teman-teman lihat ya. Tuh dia kepentok kan di sini kan. Tuh ya. Tuh saya baru kita zoom ya. Kita lihat tuh benar kan. Dia kepentok di sini resistnya. Kalau dia melanjutkan penurunan lagi, secara nggak langsung otomatis kayaknya nih support ini akan dia jebol. Kayaknya nih di sini. Ini ada support nih teman-teman. Ya, ini ada support. Kayaknya bakal dia jebol di sini ya. Tapi kalau nggak dia jebol, mungkin dia akan sideways terlebih dahulu ya. Di kisaran antara ini harganya berapa? 443. Ya, ini berapa? Di sekitar 493 ya. Ini benar ya. Ya 493 dan 443 kisaran sekian ya. Tapi kalau melihat dari strukturnya sepertinya dia bakal jebol. Jadi kalau misalnya teman-teman kepengen beli saham MIDI, boleh nyicip di angka 441 atau 442 443 itu kisaran segitu ya. Ingat support itu bukan garis lurus tapi area. Dimana kalau dia sudah di angka kisaran 440 sampai 445 dia mengalami volume yang lebih rendah ya. Teman-teman boleh nyicip dikit ya. Tapi jangan langsung all in semua, takutnya kejebak. Dia turun lagi mengincar support berikutnya yang ada di sini teman-teman. Lihat di sini ada supportnya ya. Di kisaran 400 ya. Memang saya biasa lebih dominan kalau mau nyicip mungkin 5 atau 10% dari total ingin membelinya. Contoh teman-teman ingin beli 1 juta di saham MIDI, mungkin nyicip dulu 100.000 ya. Bisa dong, harganya berapa nih? 400-an kan, cuman kali 2 40.000 aja bisa dapat 2 lot mungkin ya teman-teman ya. Kan? Nyicip dulu. Kalau dia break lagi di bawah bagaimana? Nyicip lagi 20%-nya ya. Tadi sejuta kan 100.000, 20%-nya ya 200.000, masuk lagi 3-4 lotnya lagi ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian lihat lagi nih, supportnya bagaimana? Supportnya ada lagi nih di sini teman-teman ya. Oke, di sekitar sini. Tuh, lihat tuh. Ini supportnya. Nah, itu dia. Ini support-support yang ada ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat juga di sini juga ada teman-teman supportnya. Di sini agak bawah nih. Kalau memang dia masih kepentok-kepentok lagi, walaupun di sini ada resist become support beberapa titiknya seperti di sini ada ya, resist become support. Di sini ada teman-teman bisa catat di angka-angkanya. Tuh lihat ya, itu kepecet. Ini karena jari saya yang besar ya. Rata-rata ya punya saya besar-besar sih. Ups, ngomong apa ini? Nah, ini kurang lebih di sini ya teman-teman ya. Tuh lihat, di angka sekitaran ya 350 lah, 350 sampai 360 resist become support ini ya. Resist become support. Jadi dengan menggaris-garis ini kita jadi ada planning nih teman-teman. Mau beli di angka berapa? Dia udah kebentuk resist nih, dia bakal turun mengejar supportnya. Cukup simpel dan cukup sederhana tapi sungguh sangat bermanfaat. Ini adalah kisaran harga-harga MIDI yang apabila teman-teman ingin nyicip ya teman-teman ya. Harapannya ketika dia sampai di support, dia balik lagi dan ingat dia membuat pola uptrend baru. Support, high, turun dikit nggak jebol, naik lagi membentuk ataupun melewati resist sebelumnya. Jadi seperti itulah analisa mengenai MIDI.
Nah, teman-teman, jadi bagaimana mengenai saham MIDI yang barusan kita bahas tadi? Saya harap dapat bermanfaat dengan Kak Nijar Alam ya, yang sering request soal saham MIDI, dan saya yakin pasti lagi cuan karena belinya mungkin di awal ya, waktu dia sebelum uptrend ini ya. Semoga ya cuan ya. Dan teman-teman lainnya yang mungkin tertarik untuk membeli saham MIDI, ingin menjadi seorang pemilik supermarket, minimarket, Alfa MIDI. Ya, jadilah dulu sebagai investor atau pemegang sahamnya. Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, request, dan ataupun itu juga ya, cerita keluh kesah, masa senang di sekolah, masa sedih sekolah, ataupun cinta pertama, mungkin lebar, tulis saja sepanjang mungkin di komentar. Dan bagi teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like-nya. Oh ya teman-teman, masih ada video-video menarik lainnya, mungkin teman-teman ketinggalan nih di sini, tonton saja. Dan jangan lupa subscribe saya agar tidak ketinggalan video-video barunya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.